Kebijakan tanam paksa. A. Definisi sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur stem cell adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanam ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda dan dipelopori oleh Johannes van den Bosch pada tahun 1840. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, Van den Bosch menghendaki peningkatan campur tangan orang kota dalam proses produksi. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Latar belakang tanam paksa yang pertama, Belanda mengalami krisis ekonomi. Kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Tiga, besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan di Benegoro. Empat, kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak. 5. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. 6. Kegagalan praktik liberasi dalam mengaruh keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Aturan tanam paksa. Yang pertama, mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 1/5 untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Yang kedua, bagi yang tidak memiliki tanah, maka diharuskan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari dalam setahun. Pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi atau 39 bulan. Selanjutnya, kelebihan hasil produksi akan dikembalikan rakyat. Tujuan Undang-Undang Agraria. Sistem tanam paksa Belanda berakhir di Indonesia pada 1810 setelah mendapat protes dari Menteri Jajahan Belanda Engelbertus Doval, politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda, menilai sistem tanam paksa merugikan masyarakat Indonesia. Padahal menurutnya masyarakat layak mendapat keuntungan ekonomi dari tanah garapannya. Akhirnya, terbitlah Undang-Undang Agraria 1870. Dengan Undang-Undang Agraria ini, masyarakat yang punya tanah akan dicatatkan kepemilikannya. Tujuan Undang-Undang Agraria adalah sebagai berikut. 1. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. 2. Memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. 3. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Kebijakan pintu terbuka. Definisi kebijakan pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Latar belakang kebijakan pintu terbuka. Latar belakang diterapkannya kebijakan pintu terbuka antara lain perubahan politik di Belanda. Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangkan pemilu. Berkembangnya paham liberalisme di Belanda tidak terlepas dari revolusi Perancis dan revolusi industri. Selanjutnya, dampak kemenangan partai ini dalam bidang ekonomi adalah diterapkannya sistem ekonomi liberal atau liberalisme ekonomi termasuk di negeri jajahannya. Dampak positif politik pintu terbuka. Sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor impor. Dibangunnya fasilitas perhubungan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan irigasi waduk bendungan.
Dampak negatif. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing. Rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. 3. Politik etis. A. Definisi politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntunan protes dari diterapkannya kebijakan tanah paksa yang dilayangkan oleh Van Deventer pada tahun 1901 berupa program kewajiban moral mensejahterakan jajahan. Politik etis dipelopori oleh Bronson yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan Belanda, dan Conrad Theodore Van Deventer yang merupakan ahli hukum Belanda. Latar belakang politik etis. Kebijakan tanah paksa atau kulturstelsel yang diterapkan oleh Van der Bos membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Van Deventer dalam majalah The East berjudul Evasio atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati Belanda. Hasilnya kemudian dibuktikan dengan kebijakan baru diterapkannya politik etis. Trias Van Deventer, kritik kaum etis mendorong lanjutnya politik etis. Dalam pidatonya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengakui pentingnya tanggung jawab moral pemerintah Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam 3 program yang telah disebut dengan Trias Van Deventer, yaitu A. Irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. B. Migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. C. Edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Dampak politik etis. Van Deventer, istilah tersebut dikenal sebagai bentuk kebijakan politik etis dari Hindia Belanda. Namun, pada pelaksanaannya, Trias Van Deventer tidak dapat diharapkan sesuai istilahnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda masih enggan mengubah kondisi rakyat dan terus melakukan eksploitasi. Pada pelaksanaannya, Belanda tidak memberi perlindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh-sungguh. Pada sektor pertanian, irigasi hanya dilakukan pada perkebunan yang memiliki hak utama, sedangkan pada pendidikan, pelajaran yang diberikan hanya pada pengajaran tingkat rendah dan tertutup pada golongan prianya. Namun, kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positif, diantaranya yaitu munculnya golongan cendekiawan, terbentuknya saluran irigasi, dan terjadinya pemerataan penduduk. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.